Siapakah Tuan? Nampaknya Tuan datang dari jauh. Iya, aku memang datang dari jauh, dari lereng Arjuna. Siapa nama Tuan dan apa maksud Tuan datang ke tempat ini? Mau kemana Tuan sebenarnya? Aku tidak mempunyai tujuan. Aku sendiri tidak tahu mau kemana. Bagaimana Kakang Waharu? Begini Tuan, barangkali Tuan ingin mengunjungi suatu tempat. Dan ya, siapa tahu kami dapat membantu menunjukkan tempat itu Tuan. Tidak, aku tidak ingin pergi kemana-mana. Kalian tidak usah repot-repot membantu aku. Tunggu Tuan, tunggu dulu. Aku tidak mengganggu kalian. Dan kuharap kalian pun tidak mengganggu aku. Bukan begitu Tuan. Tuan memang tidak mengganggu kami. Tapi masalahnya Tuan sudah berada di tempat ini. Sedangkan kami ditugaskan menjaga dan mengawasi daerah ini. Khususnya jalan setapak ini Tuan. Apakah daerah ini merupakan daerah yang dirahasiakan? Tuan tidak perlu tahu soal itu. Iya. Sebaiknya Tuan kembali saja. Kalau Tuan ingin pergi ke suatu tempat, misalnya saja ke Kambang Sri atau ke Kaluwusan, Tuan bisa menggunakan jalan lain. Aku ingin bertanya, jalan setapak ini sebenarnya menuju kemana? Kalau Tuan terus mengikuti jalan setapak ini, maka setelah 100 pal dari sini, Tuan akan sampai ke padukuhan kami. Di tengah hutan begini ada padukuhan? Iya Tuan. Padukuhan kami letaknya memang di tengah hutan belantara. Aku tidak percaya. Jangan-jangan kalian ini gerombolan perampok. Jangan-jangan padukuhan yang kalian sebutkan tadi merupakan sarang kalian. Sarang gerombolan perampok. Tuan jangan membuat gara-gara dengan kami. Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali saja. Apakah itu suatu paksaan? Iya. Kalau memang Tuan memaksa untuk meneruskan perjalanan, kami pun terpaksa untuk menyuruh Tuan kembali. Kalau begitu aku akan meneruskan perjalanan. Baiklah, kalau memang Tuan memilih demikian. Kami pun tidak bisa mempunyai pilihan yang lain. Tuan terpaksa harus kami tangkap. Ayo, tangkap dia. Ayo. Segera menyergap beramai-ramai. Nampaknya mereka mempunyai tingkat kepandaian yang hampir sama. Arya Kamandanu menyambut serangan mereka dengan tenang dan penuh kewaspadaan. Waharu, laki-laki yang tinggi besar dan berkumis tebal, yang agaknya menjadi ketua rombongan, terkejut melihat perlawanan yang diberikan Arya Kamandanu. Hentikan! Tahan! Bunuh dia! Bunuh! Ada apa Kakang Waharu? Mengapa Kakang menyuruh mereka berhenti? Adiwawa, orang ini mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Sekalipun jumlah kita banyak, kita tidak mungkin bisa menangkapnya dalam keadaan hidup. Kakang, lalu bagaimana Kakang? Apakah dia akan kita biarkan saja? Orang ini bisa berbahaya sekali. Kalau begitu kita bereskan saja Kakang. Soalnya kalau sampai nanti terjadi apa-apa, kita juga yang harus bertanggung jawab, Kakak. Ya, kau benar, Adiwawang. Orang ini memang sebaiknya kita bereskan. Daripada nanti dia akan membuat repot kita semua. Tuan, jadi Tuan masih tetap memaksa mau melewati jalan ini? Kukira jalan ini bukan milik kalian. Mengapa kalian meributkannya? Sudahlah. Tak ada perlunya kalian mengganggu perjalanan orang. Kita sama-sama membutuhkan. Kalian boleh melewati jalan ini sesuka hati kalian. Dan aku pun begitu juga. Siapapun boleh melewati jalan setapak ini. Tuan, kalau Tuan tidak bisa kami perlakukan dengan halus, kalau Tuan tidak bisa kami peringatkan, kami terpaksa menggunakan jalan kekerasan, Tuan. Begitu. Baiklah. Kalian boleh menggunakan cara apa saja. Selama itu kalian anggap paling baik. Tuan sombong sekali. Kami tahu, Tuan mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi jumlah kami cukup banyak, Tuan. Aku kira Tuan salah perhitungan kalau menganggap enteng kekuatan kami. Hoi, ayo cepat! Siapkan senjata kalian masing-masing. Sergap dia! Lalu melawan, bereskan saja! Cepat sergap dia!
Kali ini Arya Kamandanu terpaksa bekerja keras untuk membendung serangan lawan-lawannya. Sekalipun orang-orang itu tidak berkemampuan tinggi, tapi semangat tempur mereka dan keuletan mereka cukup membuat repot juga. Serangan datang silih berganti. Beberapa kali Arya Kamandanu terpaksa melentingkan tubuhnya ke atas untuk menghindari sambaran pedang ataupun ujung tombak. Tunggu dulu. Dia sudah kehabisan tenaga, Kakang. Lebih baik kita teruskan saja, sergap terus, Kakang. Tunggu dulu, Adiwawan. Barangkali dia ingin merubah pendiriannya. Bagaimana, Tuan? Kami sebenarnya tidak menginginkan jalan kekerasan seperti ini. Kami hanya melakukannya kalau terpaksa. Kalau misalnya Tuan mau merubah sikap dan mau segera meninggalkan tempat ini, maka kami bersedia menganggap persoalan ini selesai sampai di sini. Tapi semua itu terserah Tuan. Aku tidak pernah merubah pendirianku. Ini sudah menjadi watakku. Aku akan tetap menjalankan apa saja yang kuanggap baik. Kalau aku berhenti memberikan perlawanan, bukan berarti aku menyerah. Aku hanya ingin supaya pertarungan ini bisa diteruskan secara adil. Apa maksud Tuan? Kalian semuanya bertarung dengan menggunakan senjata. Sedangkan aku tidak menggunakan sepotong kayu pun. Apakah ini adil? Kalau begitu, Tuan bisa saja menggunakan pedang Tuan itu. Ayo cabut saja. Bagi kami tidak banyak bedanya. Apakah Tuan menggunakan senjata ataupun tidak? Ayo, cabut saja pedang Tuan. Dan kita teruskan lagi pertarungan. Bukan begitu, Kakang Waharu? Ya, kita memang harus berlaku adil. Baiklah, Tuan. Tuan, kami beri kesempatan untuk menggunakan senjata. Silakan. Arya Kamandanu tersenyum. Dia melangkah sejauh 2 batang tombak ke belakang. Kemudian pelan-pelan tangan kanannya meraba gagang pedang naga puspa. Dia tidak segera mencabut pedang itu. Dia hanya melihat kiri kanan ke arah orang-orang yang mengitarinya. Ayo cepat, cabut pedangmu itu. Apalagi yang Tuan tunggu? Baiklah. Aku akan mencabut senjataku. Sekarang pedang naga puspa sudah keluar dari warangkanya. Pedang yang ukurannya besar itu pun memancarkan pamor berwarna merah darah. Dan cahaya merah itu memancar ke sekitarnya. Waharu dan Wawang terkejut bukan main. Mereka segera berdiri merapat. Demikian pula teman-temannya yang lain. Tak ada seorang pun yang berani bergerak ataupun mengucapkan sepatah kata. Mata mereka terus menatap ke arah pedang naga puspa yang bagaikan hendak membakar sukma mereka. Senjata apa yang dibawa orang itu? Entahlah. Aku pun baru pertama kali melihat senjata seperti itu. Seperti senjata milik Batara Siwa. Lalu bagaimana, Kakang? Tenanglah, Adi. Tenang saja. Kita belum tahu kehebatan senjata itu. Belum tentu senjata yang pamornya seperti itu adalah senjata yang ampuh isinya. Kita harus membuktikannya lebih dulu. Ayo! Kalian jangan hanya melongo saja. Cepat serang dia. Jangan takut. Tidak usah gentar. Belum tentu senjata itu ampuh. Serang saja dia.
Gusti. Hamba terpaksa menghadap, Gusti. Ampun, Gusti. Ada apa? Kau itu Waharu? Iya, Gusti. Hamba Waharu. Ada apa, Waharu? Ada apa kau malam-malam menghadap tanpa aku panggil, Ampun, Gusti. Ketiwasan, Gusti. Ada orang memaksa masuk ke daerah ini, Gusti. Dia mau ngaku berasal dari lereng Gunung Arjuna, Gusti. Kalian tidak mengusirnya? Kami sudah berusaha menyuruh dia kembali, Gusti. Tapi orang itu nekat. Dan akhirnya terjadi pertarungan hebat. Orang itu menggunakan senjata yang ampuh sekali, Gusti. Iya. Apakah orang itu tidak menyebut siapa namanya? Tidak, Gusti. Nampaknya orang itu memang mencurigakan sekali, Gusti. Dan dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi sekali. Dan senjatanya, Gusti, senjatanya luar biasa ampuhnya. Senjata itu bisa menimbulkan bunyi yang menggelegar. Ia bisa membabat roboh sebuah pohon yang sangat besar, Gusti. Sudahlah. Ayo antarkan aku ke sana. Nah, bagaimana? Kalian masih juga ingin memaksaku kembali? Ampun, Tuan. Sebenarnya Tuan hendak kemana? Kau tidak perlu tahu kemana tujuan perjalananku. Dan bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak ingin kemana-mana? Kalau begitu, mengapa Tuan tidak singgah saja di pedukuhan kami? Di mana letak pedukuhan kalian? Kalau Tuan menuruti jalan setapak ini, maka Tuan akhirnya akan sampai di pedukuhan kami. Apa nama pedukuhan kalian itu? Pedukuhan kami bernama Pedukuhan Majapahit, Tuan. Majapahit? Rasanya baru pertama kali ini aku mendengar ada pedukuhan bernama Majapahit. Kalau Tuan ingin singgah di pedukuhan kami, marilah Tuan. Marilah kami antarkan. Arya Kamandanu baru saja akan menjawab pertanyaan laki-laki yang bercambang lebat yang berdiri di depannya ketika mendadak dari jauh terdengar derap kuda yang semakin lama semakin dekat. Iya, Gusti. Orang itulah yang hamba maksudkan, Gusti. Apa benar kau yang berani memaksa melewati jalan setapak ini? Apa salahnya aku melewati jalan setapak ini? Kau tidak boleh melewati jalan setapak ini. Mengapa tidak boleh? Siapa yang tidak memperbolehkan? Aku yang tidak memperbolehkannya. Kalau kau masih juga memaksa, kau akan segera menanggung akibatnya. Apa istimewanya jalan setapak ini sehingga orang lain tidak boleh melewatinya? Itu bukan urusanmu. Pokoknya kau harus segera kembali. Apakah kau kepala pedukuhan Majapahit? Dari mana kau tahu pedukuhan Majapahit? Ampun, Gusti. Hamba yang telah mengatakannya, Gusti. Hamba terpaksa mengatakannya. Tapi nampaknya orang ini tidak bermaksud jahat, Gusti. Dari mana kau tahu bahwa dia tidak bermaksud jahat? Ampun, Gusti. Goblok. Mestinya kau segera menangkap orang itu dan membawanya kepadaku. Iya, mestinya memang mereka segera menangkapku. Tapi kau tidak perlu marah-marah pada teman-temanmu itu. Juga pada teman-temanmu yang lain. Mereka semuanya sudah bekerja dengan baik. Mereka sudah berjuang untuk meringkus aku. Tapi sayang sekali, nampaknya nasib mereka belum begitu mujur. Dan nampaknya mereka telah gagal menangkap aku. Kurang ajar kau. Rupanya kau ingin pamer kepandaian di depanku. Ayo! Semua minggir! Kalau kalian tidak bisa menangkap cecunguk ini, orang ini, lihatlah. Aku yang akan meringkusnya. Aku ingin menjajal sampai seberapa jauh kemampuan ilmunya. Cepat minggir! Minggir, kataku!
Laki-laki bertubuh tinggi tegap dan bercambang lebat itu segera memasang kuda-kudanya. Agaknya dia nampak gusar sekali melihat sikap Kamandanu yang sepertinya meremehkan kehadirannya. Hei, dengar. Kau jangan so jago di sini. Aku tidak peduli siapa dirimu. Kalau kau tetap ingin memaksa untuk masuk ke daerah kami, kau harus melangkai dulu mayatku. Bukan aku yang membuka perkara ini. Aku sekedar melayani saja. Cukup. Tidak usah berpanjang lebar. Ayo, kita mulai. Mendapat lawan yang seimbang. Mereka bertempur bagaikan seekor banteng melawan seekor harimau. Keduanya bergerak dengan lincah dan perkasa. Mereka saling menyambar, saling menghantam, dan saling mencengkram. Setelah 20 jurus berlalu, Arya Kamandanu merasakan bahwa daya pertahanannya mulai merosot sedikit demi sedikit. Sementara orang yang menjadi lawannya, yang nampaknya jauh lebih berpengalaman, semakin menekan dengan serangan-serangan gencar. Arya Kamandanu lalu memutuskan untuk mengeluarkan aji seipi anginnya. Mendadak dia merasa tubuhnya ringan sekali. Dia merasa tenaganya pulih dan bahkan berubah menjadi berlipat ganda. Dan pada suatu saat dia dapat mencuri kelengahan lawannya. Ada saat berikutnya dia mencoba untuk menyerangkan pukulan telapak tangannya. Berdebah. Orang ini rupanya ingin menemui ajalnya di tanganku. Gusti, apakah Gusti terluka? Minggir kau, Aharu. Aku tidak apa-apa. Ya. Orang ini yang sebentar lagi akan celaka. Hei, rupanya dia belum mengenal siapa diriku. Iya, Gusti. Hei, aku tahu kau mempunyai aji seipi angin. Tapi sekalipun kau mempunyai kesaktian seperti Batara Brahma, kau pasti akan binasa di tanganku. Kau tidak akan mungkin dapat meloloskan diri dari lubang jarum. Selesai mengucapkan kata-katanya, laki-laki itu mencabut keris yang sejak tadi terselip di pinggangnya. Ayo anak muda, majulah. Majulah kalau kau ingin mayatmu segera berkubang darah. Gusti Ranggalawe. Iya. Gusti Ranggalawe. Iya, akulah Ranggalawe. Ayo, majulah. Kita lanjutkan lagi pertarungan kita yang terhenti ini. Kau jangan sombong anak muda. Kau segera akan tahu siapa Ranggalawe. Ampun Gusti. Ampun. Hamba mohon ampun Gusti Ranggalawe. Hamba tidak tahu. Hamba benar-benar tidak tahu kalau hamba sedang berhadapan dengan Gusti Ranggalawe. Berdebah, setan alas. Kau ternyata seorang pengecut. Ayo, cabutlah pedangmu itu. Katanya kau mempunyai pedang yang bisa merobohkan pohon besar sekali tebas. Coba, aku ingin melihat seperti apa kehebatan senjatamu itu. Marilah, ayo, kita berlaga dengan senjata. Marilah kita lihat, mana yang lebih ampuh, pedangmu itu ataukah kerisku Megalamat ini? Ampun Gusti, ampun. Hamba tidak berani melawan Gusti Ranggalawe. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Aku sengaja memberimu kesempatan. Ayo berdiri. Jangan berlutut di situ. Bukankah kau ingin pamer kesaktian? Ampun Gusti. Sama sekali hamba bukan bermaksud ingin pamer kesaktian. Hamba benar-benar tidak tahu bahwa hamba sedang berhadapan dengan Gusti Ranggalawe. Hamba mohon ampun Gusti. Gusti adalah terkenal sebagai seorang panglima perang yang gagah dan berani. Tapi Gusti juga terkenal sebagai seorang yang sangat bermurah hati. Hamba yakin Gusti akan sudi mengampuni kesalahan hamba. Kalau saja kau tidak segera merubah sikapmu, kau hanya akan pulang tinggal nama. Ayo, cepat berdiri. Baik Gusti. Siapa kau sebenarnya?
Jawablah dengan terus terang. Katakan siapa namamu, dari mana asalmu, dan mau kemana tujuan perjalananmu itu. Agaknya Gusti Ranggalawe sudah melupakan hamba. Apa? Aku sudah melupakanmu? Apakah kita pernah bertemu? Gusti, hamba adalah Arya Kamandanu. Hamba adalah putra Empu Hanggareksa. Kau itu Arya Kamandanu. Benarkah kau Arya Kamandanu, putra Empu Hanggareksa dari desa Kurawan? Benar, Gusti. Hamba memang Arya Kamandanu. Laki-laki bertubuh tinggi tegap dan perkasa itu, yang ternyata adalah Ranggalawe, buru-buru menyarungkan kembali kerisnya. Dan setelah itu dia melompat ke depan, lalu menepuk pundak Arya Kamandanu. Akulah yang seharusnya minta maaf kepadamu, Kamandanu. Akulah yang bersalah, Kamandanu. Tidak, Gusti Ranggalawe sama sekali tidak bersalah. Gusti Ranggalawe memang agaknya telah melupakan hamba. Ya. Akhir-akhir ini aku memang terlalu sibuk. Pikiranku banyak dibebani persoalan-persoalan yang menyangkut perkembangan desa Majapahit. Jadi selama ini Gusti Ranggalawe tinggal di Pedukuhan Majapahit? Ya, selama ini aku tinggal di Pedukuhan Majapahit. Ayolah, Kamandanu. Ayolah singgah di rumahku. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Waharu dan Kawawang. Ya, Gusti. Kalian semuanya kutugaskan untuk terus mengadakan penjagaan dan pengawasan di sekitar daerah ini. Jangan sampai kalian teledor dan lengah. Jangan sampai ada orang-orang dari pihak luar yang bermaksud buruk berhasil menyusup ke Pedukuhan Majapahit ini. Ya, Gusti. Nah, Kamandanu, ayolah, ikuti aku. Baik, Gusti. Mari, silakan. Kami sangat gembira mendengar keputusanmu, Kamandanu. Mudah-mudahan saja kita bisa bekerja sama dengan baik. Ya, Gusti. Mudah-mudahan saja hamba dapat mengabdikan diri hamba dengan sepenuh hati. Kau bisa menyumbangkan apa yang kau miliki untuk membangun desa ini, Kamandanu. Gusti Sang Rama Wijaya tengah merencanakan sesuatu yang besar, dan kau bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Hamba ini orang bodoh, Gusti. Hamba orang dusun. Hamba masih perlu dibimbing. Kau tidak perlu merendah seperti itu, Kamandanu. Kami pun orang-orang desa, karena kami pun tinggal di desa. Dan sebenarnya apa bedanya orang desa dan orang kota? Semuanya juga manusia biasa, Kamandanu. Semuanya memiliki kelemahan ataupun kelebihan. Janganlah terlalu membesar-besarkan persoalan kasta. Kasta hanyalah pengelompokan manusia dalam susunan tata masyarakat. Tapi pada dasarnya semua manusia adalah sama. Karena itu di depanku, kau jangan terlalu merendah. Kau tahu apa yang kumaksudkan, Kamandanu? Ya, Gusti. Hamba tahu. Nah, mulai sekarang, bersikaplah biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu resmi. Oh iya, Kamandanu. Ku dengar kau mempunyai ilmu kanuragan. Apa benar begitu? Hamba memang pernah belajar ilmu kanuragan, Gusti. Tapi hamba hanya tahu sedikit saja. Kau mau kuuji? Hamba tidak berani menolak perintah Gusti Sang Rama Wijaya. Aku mempunyai rencana atas dirimu, Kamandanu. Kalau memang kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi, kau akan kutunjuk menjadi pelatih kanuragan calon-calon prajurit Majapahit. Tapi sebelumnya aku akan melihat dulu sampai sejauh mana kemampuanmu. Kakang Ranggalawi. Iya, Gusti. Bawalah Arya Kamandanu ke halaman. Coba, ajaklah dia memainkan beberapa jurus. Baik, Gusti. Arya Kamandanu mengikuti Ranggalawe meninggalkan serambi rumah kediaman Dyah Sang Rama Wijaya. Mereka melangkah ke halaman depan. Tak lama kemudian, Dyah Sang Rama Wijaya menyusul. Mereka bertiga sekarang sudah berdiri di tengah-tengah halaman. Kamandanu. Iya, Gusti. Apakah kau sudah siap untuk diuji kemampuanmu? Ampun, Gusti. Hamba sudah siap. Kakang Ranggalawi, silakan.
Iya, Gusti. Nah, Kamandanu, marilah kita mainkan beberapa jurus agar Gusti Sang Ramawijaya bisa melihat apa yang kau miliki sebagai seorang pendekar, Kamandanu. Ampun, Gusti Ranggalawe. Hamba hanya sekedar menjalankan perintah. Tidak apa-apa. Kau harus bertarung secara sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ini bukan barang permainan, Kamandanu. Kau akan diberi pangkat dalam ketentaraan oleh Gusti Sang Ramawijaya. Karena itu kau harus menunjukkan kesungguhanmu. Kau tidak perlu sungkan-sungkan kepadaku, Kamandanu. Baiklah, Gusti. Hamba sudah siap. Hati-hati, Kamandanu. Aku bukan sedang main-main ini. Aku akan bersungguh-sungguh menyerangmu. Aku melihat kau ragu-ragu, Kamandanu. Sudah kukatakan jangan sungkan-sungkan. Kita harus bertarung bersungguh-sungguh, Kamandanu. Nah, bersiaplah, Kamandanu. Semula Arya Kamandanu melayani serangan-serangan Ranggalawe hanya dengan ilmu kanuragan naga puspa tahap pertama. Dia memang masih nampak ragu-ragu dan bimbang untuk menghadapi Ranggalawe. Dia masih merasa sungkan. Tapi serangan Ranggalawe tiba-tiba berubah menjadi sangat gencar. Ranggalawe, bekas senopati perang kerajaan Singasari itu, menyerangnya habis-habisan. Dia terus merangsek. Jurus-jurusnya menjadi semakin berbahaya. Serangannya datang silih berganti bagaikan aliran gelombang lautan. Akhirnya Arya Kamandanu tidak mempunyai pilihan lain lagi. Dia terpaksa mengeluarkan Aji Seipi Angin untuk melambari jurus-jurus kanuragan naga puspa tahap kedua. Memang benar apa yang dikatakan Kakang Ranggalawi. Pemuda ini mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dan agaknya dia juga mempunyai Aji Saipi Angin yang memadai. Iya, bagus. Bagus. Sekarang aku semakin bertambah yakin. Aku tidak ragu-ragu lagi. Pemuda ini sangat tepat menjadi pelatih olah kanuragan calon-calon prajurit Majapahit. Ya, cukup Kakang. Cukup Kakang Ranggalawe. Bagaimana, Gusti? Bukankah dia mempunyai kemampuan yang cukup memadai, Gusti? Iya, aku sudah bisa melihat sendiri sekarang. Kau memang hebat, Kamandanu. Ampun, Gusti. Hamba sebenarnya masih kurang berpengalaman. Kalau pertarungan ini tadi diteruskan, Gusti, belum tentu aku bisa mengalahkannya. Aku belum tentu bisa mengalahkanmu, Kamandanu. Oh, Gusti Ranggalawe sebenarnya masih jauh lebih berpengalaman. Hamba kira hamba tidak akan mampu bertahan lebih dari 20 jurus lagi kalau pertarungan ini tadi diteruskan. Kau jangan menghina aku, Kamandanu. Ampun, Gusti. Hamba mengatakan yang sebenarnya. Hamba bukan bermaksud menghina ataupun merendahkan Gusti Ranggalawe. Baiklah. Mulai sekarang, kau sudah mulai bisa bekerja di Majapahit, Kamandanu. Besok aku akan memberitahu Paman Lembusora, Kakang Kebo Anabrang, Kakang Banyak Kapuk, dan yang lain-lain lagi. Barangkali besok pagi kau sudah bisa diresmikan menjadi seorang pelatih ilmu kanuragan. Dan kau akan kuberi pangkat Rekrian Rangga. Nah, dengar, Kamandanu. Kau akan diberi pangkat, yakni Rekrian Rangga. Dan dengan pangkatmu itu, kau akan mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, Kamandanu. Iya. Untuk sementara ini,
kau akan kuberi kepercayaan melatih 200 orang calon prajurit Majapahit. Dan nanti, kalau kita sudah membentuk pasukan, kau akan membawahi paling tidak 1000 orang prajurit, Kamandanu. Oh, Gusti. Terima kasih atas anugerah ini. Hamba berjanji tidak akan menyia-nyiakannya. Dan hamba berjanji akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Wah, Paman Lembu Sora. Paman harus memberi selamat pada Arya Kamandanu, Paman. Sekarang ini dia sudah diterima secara resmi sebagai pelatih olah kanuragan. Gusti Sanggrama Wijaya sendiri yang memutuskannya. Bagus. Bagus sekali. Aku mengucapkan selamat padamu, Kamandanu. Terima kasih, Gusti Lembu Sora. Semua ini berkat pertolongan Gusti Ranggalawe dan Gusti Lembu Sora. Juga berkat kemurahan hati Gusti Sanggrama Wijaya. Dia akan diberi pangkat Rekian Rangga, Paman Lembu Sora. Saya kira keputusan Gusti Sanggrama Wijaya itu tidak berlebihan. Tapi kau harus berhati-hati, Kamandanu. Kau jangan silau oleh pangkat. Sebab pangkat akan membuat kedudukan seseorang sangat menentukan. Tapi kalau orang itu lengah dan tidak waspada, kalau dia menjadi silau oleh pangkatnya sendiri, hal itu justru bisa menjerumuskannya ke tempat yang paling hina. Terima kasih, Gusti Lembu Sora. Hamba akan menuruti segala nasihat dan kata-kata Gusti Lembu Sora. Mudah-mudahan saja hamba selalu diberi kesadaran. Hamba akan berusaha untuk tidak lengah dan silau oleh pangkat. Dan hamba berjanji akan bekerja dengan sebaik-baiknya, mengabdi pada pedukuhan Majapahit ini. Tapi sebenarnya masih ada yang terasa mengganggu ketenangan hamba. Apa maksudmu, Kamandanu? Kukira sekarang ini kau sudah tidak mempunyai persoalan lagi, Kamandanu. Kau tinggal bekerja. Dan besok pagi kau sudah bisa mulai bekerja. Apalagi? Sebenarnya, hamba masih belum yakin langkah-langkah hamba sendiri, Gusti Ranggalawe. Mengapa kau bisa belum yakin? Kalau sekarang ini kau bekerja di Majapahit, artinya kau harus ikut berjuang bersama kami. Kau harus mendukung rencana besar Gusti Sanggrama Wijaya. Ya, Kamandanu. Bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Itu artinya berjuang. Apakah itu belum cukup jelas bagimu? Hamba tahu, Gusti. Hamba tahu bahwa hamba harus berjuang. Tapi berjuang untuk apa? Selama ini hamba tidak pernah memikirkan hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan. Hamba juga buta tentang hal-hal yang bersifat kenegaraan ataupun pemerintahan. Hamba tidak pernah berhubungan dengan rencana-rencana yang besar. Ya, cukup, Kamandanu. Aku mengerti apa yang kau maksudkan. Memang, perjuangan untuk meraih cita-cita yang besar dibutuhkan azas atau dasar. Dasar atau azas inilah yang nanti akan digunakan orang untuk tempat berpijak. Nah, Kamandanu, dasar perjuangan itulah yang sekarang kau butuhkan. Sebelum memiliki dasar-dasar yang kokoh, seseorang tidak mungkin mampu menumbuhkan semangat perjuangan yang tinggi. Secara jujur Arya Kamandanu mengakui bahwa dia belum memiliki dasar-dasar perjuangan yang kokoh. Lembu Sora menanggapi pengakuan Arya Kamandanu dengan sikap terbuka. Selanjutnya Lembu Sora menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar perjuangan untuk membangun tatanan masyarakat baru. Masyarakat yang lebih adil dan lebih bijak.
Arya Kamandanu sudah diterima bekerja di Majapahit. Dia Sang Gramawijaya memberinya pangkat Rekrian Rangga. Dia ditugaskan melatih 200 orang calon prajurit Majapahit. Malam harinya, Arya Kamandanu berbincang-bincang dengan Ranggalawe dan Lembu Sora di rumah kediaman Ranggalawe. Arya Kamandanu mengeluh karena merasa belum mempunyai dasar-dasar berpijak yang kokoh untuk berjuang bersama warga pedukuhan Majapahit yang lain. Lembu Sora kemudian menjelaskan panjang lebar mengenai azas atau dasar-dasar perjuangan itu. Memang, perjuangan membutuhkan dasar berpijak yang kokoh. Dasar atau azas itu disebut azas perjuangan. Jika kita hendak membangun sebuah rumah, kita juga memerlukan dasar yang kokoh. Tanah harus lebih dulu dikeraskan, dan kita harus menyiapkan umpak untuk menyangga tiang. Membangun sebuah rumah tanpa memperhatikan dasar-dasarnya akan sangat membahayakan penghuninya. Rumah seperti itu tidak akan tahan goncangan. Sekali terkena angin ribut atau gempa bumi, rumah itu pasti akan hancur berantakan. Nah, Kamandanu, sekarang ini yang penting bagimu harus mempunyai dasar-dasar itu. Dasar-dasar di mana kau akan meletakkan sikap dan perjuanganmu. Kau paham apa yang kumaksudkan? Ya, Gusti. Sepertinya hamba cukup memahami apa yang Gusti Lembu Sora maksudkan. Tapi hamba pernah mendengar bahwa Gusti Sang Gramawijaya mempunyai rencana yang besar. Apakah Gusti Lembu Sora tidak keberatan menjelaskan hal itu pada hamba? Rencana beliau itu sebenarnya merupakan rencana rahasia. Rencana ini tidak boleh bocor kemana-mana. Tapi, karena kau akan menjadi salah seorang pemimpin di Majapahit, tidak ada buruknya jika kau mengetahui rencana itu. Begini Kamandanu. Kau pasti tahu siapa Gusti Sang Gramawijaya itu. Beliau adalah putra mantu almarhum Sang Prabu Kertanegara. Hanya itulah yang hamba ketahui. Beliau adalah salah seorang pangeran Singasari. Iya, kukira itu sudah cukup. Beliau adalah salah seorang pangeran Singasari. Kau pun pasti pernah mendengar bahwa beliau pernah menjadi pelarian ketika Jayakatwang memberontak bersama tentara Gelang-Gelang. Ya, Gusti. Hamba pernah mendengar berita itu. Pemberontakan Jayakatwang itu ternyata berhasil dengan gemilang. Singasari runtuh dan Jayakatwang berhasil merebut kekuasaan. Dan sampai sekarang ini, kekuasaan itu masih digenggam erat oleh Jayakatwang yang duduk di atas singgasana kerajaan Kediri atau Panjalo. Ketahuilah Kamandanu, raja, kekuasaan, wilayah kekuasaan, pemerintahan dan rakyat dalam ilmu ketatanegaraan disebut Panca Tunggal Kerama. Panca artinya 5, Tunggal artinya 1, dan Kerama artinya perkawinan atau persekutuan. Nah, jika kelima unsur itu tadi dilebur menjadi satu, maka akan terwujudlah bangunan sebuah negeri. Jadi sebuah negeri harus mempunyai seorang raja, dan raja itulah yang menggenggam mutlak kekuasaan di kedua belah tangannya. Tapi kekuasaan itu ada batasnya, dan batas-batas kekuasaan itu disebut wilayah kekuasaan. Kerajaan Kediri sekarang ini misalnya mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas. Hampir seluruh bagian timur Pulau Jawa ini menjadi wilayah kekuasaannya. Mulai dari Pantai Tuban, terus ke timur sampai ke Surabaya, terus menyisir pantai utara Pulau Jawa, terus memutari pantai bagian timur sampai ke Kadipaten Belambangan. Dan hampir seluruh bagian dari pantai-pantai selatan merupakan daerah kekuasaan Prabu Jayakatwang. Tapi seorang raja tidak bisa bekerja sendirian saja. Dia harus memilih orang-orang yang tepat untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai raja. Karena itu, dia perlu membentuk sebuah pemerintahan. Nah, di dalam roda pemerintahan yang senantiasa berputar itulah, sang raja dengan dibantu orang-orang kepercayaannya bekerja untuk menunaikan tugas-tugas mulia. Tugas apakah gerangan? Apakah sasaran akhir dari tugas-tugas seorang raja? Tidak lain dan tidak bukan adalah rakyatnya sendiri. Dia harus bekerja untuk kemakmuran rakyatnya, untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Kalau ada seorang raja yang bekerja bukan untuk membuat rakyatnya sejahtera, melainkan untuk kepentingan kelompoknya saja, itu namanya dia telah menyalahgunakan kekuasaannya.
Dan raja seperti itu biasanya tidak akan tahan lama. Raja seperti itu harus segera diturunkan dari atas tahtanya. Bukankah begitu, Paman Lembusora? Kau benar, Ranggalawe. Kita harus berjuang keras untuk mengakhiri kekuasaan Jayakatwang yang disalahgunakan bersama kaki tangannya. Tapi kita tidak boleh berjuang sendiri-sendiri. Kita harus bergabung, harus bersatu. Kita harus bergerak bersama-sama sesuai dengan bendera yang dikibarkan Gusti Sanggramawijaya. Nah, bagaimana Kamandanu? Coba, aku ingin mendengar pendapatmu. Ampun Gusti Lembusora. Hamba masih belum bisa menemukan alasan-alasan yang kuat. Mengapa harus menumbangkan kekuasaan Prabu Jayakatwang? Kau ini bagaimana, Kamandanu? Jelas Jayakatwang itu raja sewenang-wenang. Dia dan kaki tangannya menindas kehidupan rakyat jelata. Di sepanjang perjalananmu dari lereng Arjuno menuju desa Majapahit ini, apa saja yang kau lihat? Ampun Gusti Ranggalawe. Barangkali hamba hanya melihat diri hamba sendiri. Karena itu hamba tidak bisa melihat yang lain lagi. Kalau kau belum melihatnya, kau harus melihatnya. Itu penting. Perjuanganmu akan sia-sia. Paling tidak untuk dirimu sendiri. Kalau kau tidak tahu apa dan siapa yang kau perjuangkan. Paman Lembusora baru saja menjelaskan bahwa raja dan rakyat itu adalah dua unsur yang harus melebur menjadi satu, Kamandanu. Gusti dan Kawulo. Kawulo dan Gusti. Dua unsur ini tidak bisa dipisah-pisahkan seenaknya. Gusti tidak ada artinya tanpa Kawulo. Demikian pula Kawulo. Apalah artinya tanpa junjungan atau Gusti. Tapi Gusti yang berbuat seenak perutnya sendiri, yang membuat susah hidup para Kawulo, tidak diperbolehkan berkuasa terlalu lama. Mahkotanya harus segera dicopot. Baju kebesarannya harus segera ditanggalkan. Dan singgasana tempat dia bersemayam harus segera ditinggalkan. Raja seperti itu jelas tidak akan mampu membuat negerinya menjadi makmur, menjadi aman, menjadi tentram dan sentosa. Ya Gusti. Mungkin dalam hal ini hambalah yang bersalah. Hamba sangat kurang pengalaman. Seharusnya hamba sudah mulai memikirkan hal-hal seperti itu sejak dulu. Kamandan, terlambat tahu jauh lebih bagus daripada tidak tahu selama-lamanya. Nah, sekarang begini saja, Kamandanu. Ayo, kau ikut aku. Aku tidak senang membujuk-bujuk orang, Kamandanu. Aku tidak senang menghasut. Mari kita lihat sendiri, dengan mata kepala kita sendiri, seperti apa kehidupan rakyat Kediri sekarang ini.